Anak kecil ini selalu menangis. Hari ini hari kelima ia menangis tidak berhenti-henti. Mamanya pun bilang, jika kamu berhenti menangis, mama akan kabulkan yang kamu mau. Ia pun menjawab, aku hanya ingin bertemu teman-teman. Dan ternyata ibunya seperti ini dong. Pantesan dia nangisnya nggak berhenti-henti. Ada seorang anak kecil yang mempunyai skill sejak dari kecil. Nah, sejak kecil dia tuh udah disayang sama kedua orang tuanya. Bahkan saat kecil, ayah dan ibunya itu mengajarinya berjalan. Hingga dia bisa berjalan dan dia mempunyai kekuatan seni. Bakat itu pun mulai tumbuh dan skillnya semakin banyak. Dan pada suatu hari, dia menemukan orang yang lebih hebat daripada dia. Dia pun kecewa. Saat dia kecewa, ia pun terjatuh ke dalam air. Ibu dan ayahnya memberikan support kekuatannya lagi. Hingga ia pun bangkit kembali. Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah kalau peran orang tua itu sangat penting bagi anak. Nah, mungkin bagi kalian yang kurang support dari orang tua, mungkin ada waktunya. Jadi buat kalian tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Jangan melukis pintu di kaca kalau kalian tidak mau endingnya seperti ini. Jadi ceritanya cewek itu lagi chat sama temennya. Temannya mengajaknya untuk bermain game Devil Door. Dia pun menyetujuinya, lalu dia ambil lipstick menggambar pintu. Ketika ia selesai gambar, pintu WC itu terkunci. Dia berusaha membuka pintu itu tapi tidak bisa. Dia pun kembali cek HP-nya. Dia melihat temannya mengirim foto, tapi foto tersebut ada penampakan sesosok yang sangat seram. Matanya berdarah, lampu kedap-kedip, dan bayangan dirinya menatapnya seperti ini. Dia benar-benar terkunci di dalam. Sesosok yang menyeramkan itu muncul di belakangnya. Waduh guys, jangan pernah kalian bermain permainan ini ya. Buat kalian yang memiliki boneka, hati-hati ya. Jadi ada sebuah cerita seorang pria dan juga boneka. Ia kemana-mana selalu menggendong boneka dengan muka yang murung. Pada saat di rumah dia memarahi boneka itu, tapi boneka itu diam aja. Sampai-sampai boneka itu ditendang dong. Ia mengatakan, kau boleh menggoreng aku atau memakanku. Boneka pun berdiri langsung memeluknya sekenceng-kencengnya. Hingga sisa badan pria ini dibuang ke tong sampah. Dan si boneka beruang pun berbaring di sampingnya. Beginilah kalau kalian hidup dengan kebahagiaan dan juga kesederhanaan. Jadi ada seorang barista yang sedang membuat kopi. Ia membuatnya dengan menggunakan hati. Ia pun merebus kopi. Lalu ia tuangkan topi tersebut dan meminumnya. Ia pun benar-benar sangat happy sekali. Jadi guys, kebahagiaan bukanlah semua materi. Dan juga bukan sebuah kekuasaan atau jabatan. Kalau setiap hari kita merasa bersyukur dan selalu cukup, itu akan membuat kita bahagia. Apa yang akan terjadi jika kalian makan makanan yang manis seperti permen atau es krim? Ternyata di mulut kita itu ada gigi yang karakternya berbeda-beda. Yang satunya suka makan makanan yang manis dan satunya lagi tidak suka. Bahkan hampir setiap hari gigi yang satu ini selalu makan makanan yang manis. Akhirnya giginya mau rusak, lalu gigi sebelahnya menasehatinya. Ia mengatakan jangan setiap hari begitu, nanti kamunya akan dicabut. Tapi giginya tidak dicabut, malahan dipasangin sesuatu. Lalu gigi sebelahnya pun iri, dia langsung memakan makanan manis yang sangat banyak sekali hingga dirinya itu rusak. Dan pada akhirnya dia pun dicabut dan digantiin sama gigi palsu. Apa yang kalian lakukan jika ada penjahat di rumah kalian? Jadi ceritanya pada malam itu ada sebuah kegaduhan yang membuat Rido merasa terganggu. Ia pun mengintip ke jendela dan dia melihat ada sesuatu. Ia berpikir itu seperti kantong sampah. Ia pun sedikit mulai ketakutan karena bungkusan tersebut mirip pocong gitu. Dan ternyata mayat yang berbentuk pocong tersebut bergerak dan dia bimbang mau menolongnya atau enggak. Dia tidak bisa tidur, lalu dia menelpon temannya, menyuruh temannya untuk datang ke rumahnya. Lalu dia melihat ke arah luar, mayat dan darah tersebut hilang begitu saja. Tapi ada seseorang yang tidak dikenal menyeret mayat dan memukul mayat tersebut. Tiba-tiba hantu pocong langsung muncul di belakangnya. Pembunuh itu langsung masuk ke rumahnya dan dia membunuhnya. Dan yang ternyata yang dia bunuh itu adalah temannya sendiri. Dia pun mau nggak mau harus menyingkirkan mayat temannya. Dia bungkus dengan kain putih lalu menyeretnya keluar. Ternyata yang pada awalnya yang dia lihat itu adalah dirinya sendiri. Dan yang sekarang ini dia melihat dirinya yang mengintip keluar. Bagaimana jika suami atau istri kalian adalah pembunuh? Seorang pembunuh telah membunuh seorang pria. Dan ini adalah istri pria tadi yang dibunuh. Ia baru pulang ke rumah dan ia pikir pria yang topeng ini adalah suaminya sendiri. Si cewek terus berbicara sementara si topeng itu diam aja. Si cewek pun menyuruh topeng untuk memotong wortel. Si topeng pun memasuki WC untuk membunuh cewek itu tapi tidak jadi. Saat makan malam si topeng pun tetap diam tapi si cewek ini memeluknya dan mengatakan, ayo kita ke kamar. Ya kita nggak tahu lah ya ke kamarnya ngapain, namanya juga suami istri. Si cewek pun masuk kamar dan dia bersiap-siap untuk berdandan. Tapi di situ dia melihat darah, tahu-taunya itu suaminya sendiri. Terus pria yang di luar tadi itu siapa? Si cewek pun langsung ditikam sampai meninggoy. Hobi makan sandwich sampai istrinya benar-benar takut kepadanya dan endingnya bikin serem. Pria tua ini berteriak kepada istrinya untuk membuatkan sandwich untuknya.
Istrinya pun kembali menjahit baju dan dia berteriak lagi suruh bikin sandwich. Lalu ia kembali lagi menjahit, lalu lagi-lagi dia berteriak lagi untuk bikin sandwich. Istrinya pun kesal, lalu dia menaruh tanah ke dalam sandwich. Tapi suaminya tidak merasakan apa-apa, suaminya terus melahapnya. Lagi-lagi dia diteriakin sampai dia stres, butter yang di atas meja sampai jatuh ke lantai. Pecahan beling ini dia ambil lalu letakin di sandwich. Suaminya pun memakannya dengan lahap sampai mulutnya berdarah-darah. Ia pun diteriakin lagi. Dan ternyata suaminya itu tengkorak dong. Jadi wanita tua ini hanya berhalusinasi sampai sandwich yang bertumpuk situ sampai membusuk. Wah, bener-bener gila banget nih. Pada suatu hari ada seorang wanita yang hendak bersiap-siap keluar. Setelah ia siap olahraga di rumah, lalu dia mencoba semua pakaian berjam-jam. Saat dia hendak keluar rumah, ternyata hujan. Ia malah tersenyum dan tidak jadi keluar. Ia pun masuk ke kamar dan tutup gorden dan lanjut tidur. Nah, siapa nih yang di sini yang kayak gini? Ada sebuah kisah batu yang benar-benar malang nasibnya. Batu yang begitu besar pada zamannya, seiring waktu karena musim dia menjadi kecil seperti ini. Bahkan saat dia sedang santai, ada yang memotong pohon di atas kepalanya. Ia pun merasa terganggu lalu dia pindah tempat. Baru bobok bentar ada manusia nih yang mengambilnya untuk dijadikan alat pabrik. Setelah itu dia dibawa kembali sama beberapa prajurit untuk dijadikan bom. Ia pun ditembak sampai jatuh ke dalam air dan dia terseret oleh air. Batu ini berjalan untuk mencari tempat istirahat. Baru aja bobok udah ada seseorang yang mengambilnya untuk diletakkan di museum. Di museum ada anak kecil yang menggedor kaca sampai batu ini jatuh ke tong sampah. Saat sampah dibuang, ia pun keluar dan ditendang sama pejalan kaki. Hingga ia ditabrak kereta dan juga mobil. Lagi-lagi ia dilindas sama kendaraan yang ini. Hingga ia menjadi batu butiran kecil. Tidak berhenti dari itu, dia dibawa ke pabrik untuk dijadikan kaca. Kaca tersebut dipasangkan ke roket. Tanpa operasi, cewek ini udah bisa mengubah dirinya menjadi cantik melalui Photoshop. Jadi ceritanya dia sedang mengedit fotonya. Yang pertama itu dia menghapus tahi lalatnya. Yang terjadi itu adalah tahi lalatnya yang di sini juga ikut hilang. Mengetahui hal ini dia sangat excited. Lalu dia merampingkan pinggulnya. Yang terjadi pinggulnya benar-benar ramping dong. Setelah itu dia memerahi pipinya dan hasilnya perfecto. Tiba-tiba matanya berubah putih menjadi seperti ini. Ternyata laptopnya itu ada yang mengendalikan seperti ini. Sampai matanya benar-benar full putih dan mulutnya juga ketutupan seperti ini. Dia pun ketakutan dan menutup laptopnya dan mukanya kembali seperti semula. Karena penasaran dia buka laptop lagi dan di laptop tersebut dia melihat sesosok makhluk yang mirip dengannya. Ia pun keluar dari rumah karena dia udah ngerasa udah ada yang tidak beres nih. Laptopnya bergerak sendiri dan ke halaman editing tadi. Si hantu menghapus kepalanya dan yang terjadi kepalanya copot. Bagaimana jadinya jika ada manusia yang kita sendiri tidak bisa melihatnya? Jadi ceritanya ada seorang anak yang sedang menggambar yang ditemani sama ibunya. Ibunya ditarik oleh sesuatu tapi anaknya tidak bisa mendengarnya karena dia menggunakan headset. Ibunya terus-terusan meminta tolong kepada anaknya sampai anaknya itu merasa ada yang memanggilnya. Tidak lama kemudian tante dari anak kecil ini yang bernama Mina pulang dari rumah. Si anak ini menggambar kalau ada seorang pria yang duduk bersama Mina. Mina pun membereskan barang keponakannya. Lalu dia juga heran karena ada gambaran orang misterius yang ditempel di kulkas. Saat dia kembali ke ruang tamu, barang yang dia bersihkan tadi kembali lagi. Mina merasa kalau dia tidak sendiri di dalam ruangan itu. Mina mengambil selimut dan melemparnya, dan selimutnya menjiplak manusia dong. Pada akhirnya Mina diserang, dan keponakannya pun dihabisin. Nginap di hotel malah diteror. Cewek ini menelepon ke resepsionis kalau orang sebelah itu selalu mengetok dinding kamarnya. Tapi resepsionisnya bilang kalau kamar sebelah itu kosong. Lalu salah satu staf pun mengeceknya dan tidak ada satu orang pun. Lalu ada sekelibat yang lewat di belakang cewek ini. Ia pun kaget melihat ke belakang dan berteriak. Cewek ini yang mendengar suara teriakan dan ketok-ketokan pun langsung kesal. Ia pun memeriksa kamar sebelah, tanpa dia buka pintunya udah sendiri kebuka. Beberapa kali dia say hello tapi tidak ada respon. Dia pun melihat sesuatu dan cerita selesai. Cewek ini bisa ngebentuk badannya sendiri. Jadi ceritanya cewek ini sedang bersiap-siap ingin bertemu seorang pria. Dia berkaca lalu mau ngoles krim ke mukanya. Lalu di mukanya itu ada noda. Dia pun stres pegang jidatnya dong. Jidat yang dia pegang itu membekas seperti ini. Dia pun menggosok sampai bekasnya hilang. Lalu dia membuat hidungnya mancung seperti ini. Dia pun mempunyai ide untuk membentuk badannya seperti model yang ada di majalah ini. Si pria pun sampai di rumahnya, tapi dia malah termenung di depan kaca.
Lalu si cewek membukakan pintu dan dia tampil apa adanya. Dan dia mendapatkan pujian dari cowok ini.